Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau melanjutkan membaca kejadian tentang manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Sebelum kita mendengar, kita berdoa kepada Tuhan kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus untuk memahami firman yang hidup ini. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga ini. Kiranya Tuhan memberi berkat dan memberi kesehatan bagi kami orang-orang beriman dan yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Lindungi kami dari mara bahaya, dan kami percayakan kehidupan kami di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin, supaya kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus, firman yang hidup, firman yang tertulis dalam kitab para nabi, yang menjadikan dan membentuk hidup kami menjadi baru dan mengenal suara Tuhan. Dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus yang Kau janjikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Tuhan kami adalah penembus dan pengampun dosa umat-umat manusia. Dia sangat mengasihi ciptaannya. Ya Tuhanku Yesus Kristus, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, senantiasa memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat menyembah Engkau dengan hati yang benar, perbuatan benar, dan pikiran benar. Pimpinlah kami, supaya kami mendengar suara-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kau makan buah dari semua pohon di taman ini. Bukan, sahut perempuan itu kepada ular. Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kau memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon yang diminatinya karena mereka pengertian. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah
yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk. Manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara perpohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka ku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman di ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan, memakannya, dan hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden, supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerub-kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Ya, saudara-saudara terkasih, inilah firman yang saya bacakan dalam kitab suci. Semoga Tuhan Yesus memimpin kita dengan Roh-Nya yang kudus untuk memahami isi kitab suci yang difirmankan. Biarlah Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.